Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada dosen pengampu, yaitu Bapak Gafar Hafiz Sagala SEMSI dan Bapak Ali Fikri Hasibuan SEMSI. Pada video kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas project SMS Project dari tugas mata kuliah aplikasi komputer akuntansi, yaitu berupa tugas pengaplikasian pembukuan UMKM menggunakan aplikasi Mayop. Sebelum mempresentasikan hasil proyek kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu yang pertama saya, Dinda Marliza, sebagai moderator sekaligus pemateri, dan teman saya, Clarissa Daniela Manurung, sebagai pemateri. Saya Sri Ramaina Setepu sebagai pemateri. Saya Poi Besihite sebagai pemateri. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kami akan segera mempresentasikan hasil SMS Project dari tugas mata kuliah aplikasi komputer akuntansi. Pokok pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama ialah mengenai pengertian laporan keuangan, yang kedua pengertian dari aplikasi Mayop, yang ketiga identitas perusahaan atau UMKM yang kami teliti, yang keempat nama-nama akun yang digunakan di dalam pembukuan UMKM, yang kelima saldo persediaan barang dagang, yang keenam nama-nama akun yang digunakan, yang ketujuh saldo awal, yang kedelapan daftar customer, yang kesembilan daftar supplier, yang ke-10 transaksi, yang ke-11 neraca saldo, yang ke-12 neraca, yang ke-13 laporan laba rugi, yang ke-14 hasil, ke-15 asumsi dasar, dan yang terakhir kesimpulan. Baiklah, materi pertama yaitu mengenai pengertian laporan keuangan akan dibawakan oleh Saudari Clarissa Daniela. Kepada Saudari Clarissa dipersilakan. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah berkas yang berisi pencatatan uang. Maksudnya adalah laporan yang berisi segala macam transaksi yang melibatkan uang, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan kredit. Biasanya, laporan ini dibuat dalam periode tertentu. Penentuannya ditentukan oleh kebijakan perusahaan, apakah dibuat setiap bulan atau setiap 1 tahun sekali. Terkadang perusahaan juga menggunakan keduanya. Fungsi laporan keuangan untuk bisnis yang pertama, untuk menilai kondisi usaha, yang kedua sebagai bahan evaluasi, yang ketiga bentuk pertanggungjawaban perusahaan. Yang selanjutnya yaitu pengertian Mayop. Mayop adalah program aplikasi akuntansi yang digunakan untuk mengotomatisasikan pembukuan secara lengkap, cepat dan akurat. Software komputer akuntansi yang sekarang banyak digunakan oleh perusahaan di Indonesia dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menghasilkan laporan keuangan. Mayop bermanfaat untuk mempermudah menyusun laporan keuangan perusahaan dengan efisien dan cepat. Keuntungan menggunakan software ini adalah kecepatan dalam mengelola data dan terkadang data sudah dilakukan secara otomatis oleh komputer bila dibandingkan menggunakan cara manual. Penggunaan komputer juga memiliki ketepatan tinggi. Aplikasi komputer akuntansi juga mampu menghasilkan dan menampilkan data yang mudah dan cepat. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Clarissa. Materi selanjutnya, yaitu mengenai identitas perusahaan atau UMKM yang diteliti, akan saya bawakan. Adapun identitas UMKM yang kami teliti yaitu nama usaha, UD Sitepu, nama pemilik, Maringan Sitepu, alamat Jalan Desa Mabar 7, adapun nomor handphone yang bisa dihubungi 0822 7623 2599. Selanjutnya, ada nama-nama akun yang digunakan dalam pembukuan di UMKM tersebut. Yang pertama ialah aset, yang terdiri dari kas, piutang dagang, persediaan beras, persediaan minyak goreng, persediaan gula pasir, persediaan tepung, bangunan, peralatan, dan kendaraan. Utang terdiri dari utang dagang, uang muka penjualan, utang bank, dan kemudian modal terdiri dari modal Tuan Sitepu,
Yang kedua, dan selanjutnya itu ada pendapatan. Yang pertama itu penjualan beras, yang kedua penjualan minyak goreng, yang ketiga penjualan gula pasir, yang keempat penjualan tepung, dan yang kelima itu pendapatan angkutan. Kemudian ada harga pokok penjualan yang terdiri dari beras, minyak goreng, gula pasir, tepung, dan yang selanjutnya ialah beban. Yang pertama itu beban gaji, beban bahan bakar minyak, dan yang terakhir ada beban listrik, air, dan telepon. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Novia Elsawina Sinaga. Kepada Saudari Novia Elsawina Sinaga dipersilakan. Saldo persediaan barang dagang. Nomor 1. Nama barang beras dengan ukuran 30 kilo dengan nama cap mawar hijau dengan kuantitas 20, harga beli dalam rupiah 285.000 sedangkan harga jual dalam rupiah 290.000. Yang kedua, cap mawar merah dengan kuantitas 20.000, harga beli 270.000 dalam rupiah sedangkan harga jual dalam rupiah 280.000. Yang ketiga, cap padi dengan kuantitas 20, harga beli dalam rupiah 300.000, harga jual dalam rupiah 310.000. Yang kedua, dari segi ukuran 10 kilo. Yang pertama, cap mawar hijau 10 dengan kuantitas 10, harga beli dalam rupiah 95.000 sedangkan harga jual dalam rupiah 100.000. Yang kedua, cap mawar merah dengan kuantitas 10, harga beli dalam rupiah 90.000 sedangkan harga jual dalam rupiah 95.000. Yang ketiga, cap padi dengan kuantitas 10, harga beli dalam rupiah 100.000, harga jual dalam rupiah 105.000. Yang kedua, minyak goreng Palmakon 2 liter dengan kuantitas 50, harga beli 20.500, harga jual dalam rupiah 22.000. Yang kedua, Palmanko 1 liter kuantitas 100, harga beli dalam rupiah 10.500, harga jual dalam rupiah 11.500. Yang ketiga, tepung dengan kuantitas 120, harga beli dalam rupiah 8.500, harga jual dalam rupiah 9.000. Yang keempat, gula pasir kuantitas 200 dengan harga beli dalam rupiah 10.500 sedangkan harga jual dalam rupiah 11.000. Saldo awal. Yang pertama itu aset, yang di dalamnya ada pertama kas dengan nomor 11100 dengan harga 50 juta. Yang kedua, piutang dagang dengan nomor 11200 dengan harga 10 juta rupiah. Yang ketiga, undeposit funds dengan nomor 1210 dengan harga 000. Yang ketiga, persediaan dengan nomor 11300 dengan harga 0 rupiah. Yang keempat, persediaan beras dengan nomor 11400 dengan harga 19.950.000 rupiah. Selanjutnya, persediaan minyak goreng dengan nomor 11500 dengan harga 2.075.000 rupiah. Yang ketiga, persediaan gula pasir dengan nomor 11600 dengan harga 2.100.000 rupiah. Yang selanjutnya, persediaan tepung dengan nomor 11700 dengan harga 1.020.000 rupiah. Yang selanjutnya, bangunan dengan nomor 12100 dengan harga 20 juta rupiah. Yang selanjutnya, peralatan dengan nomor 12200 dengan harga 1 juta. Selanjutnya, nomor 12300 dengan nama kendaraan dengan harga 10 juta rupiah. Yang kedua, liability dengan nomor 21200 dengan nama utang dagang dengan harga 15 juta rupiah. Yang selanjutnya, nomor 21400 dengan nama sales tax payable dengan harga 0 rupiah. Yang selanjutnya, 22100 dengan nama utang bank dengan harga 25 juta rupiah. Yang selanjutnya, nomor 22200 dengan nama GST kolektif dengan harga 0 rupiah. Yang selanjutnya, nomor 23200 dengan nama GST paid dengan harga 0 rupiah. Yang selanjutnya, 23400 dengan nama import duty payable dengan harga 0 rupiah. Yang selanjutnya, equity dengan nomor 31000 dengan nama modal Nyonya Setepu dengan harga 76.145.000 rupiah. Yang selanjutnya, nomor 38000 dengan nama retail earnings dengan harga 0
Terima kasih kepada Saudari Novia Elsawina Sinaga. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Poi B. Sihite. Kepada Saudari Poi B, dipersilakan. Baiklah, selanjutnya daftar customer. Yang pertama, nama debitur UD Marvel, tanggal 10 Oktober 2020, saldo Rp1.500.000. Yang kedua, nama debitur UD Nona, tanggal 17 Oktober 2020, saldo Rp3.000.000. Yang ketiga, nama debitur UD Pasar Ibu, tanggal 25 Oktober 2020, saldo Rp2.000.000. Yang keempat, nama debitur UD Marta, tanggal 27 Oktober 2020, saldo Rp2.500.000. Yang terakhir, nama debitur UD Saragi, tanggal 30 Oktober 2020, saldo Rp1.000.000. Daftar supplier, yang pertama, nama kreditur UD Marbun, tanggal 9 Oktober 2020, saldo Rp5.000.000. Yang kedua, nama kreditur UD Masa, tanggal 17 Oktober 2020, saldo Rp7.000.000. Yang ketiga, nama kreditur UD Tarigan, tanggal 25 Oktober 2020, saldo Rp2.500.000. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Poi B. Materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Saudari Sri Ramaina Sitepu. Kepada Saudari Sri Ramaina, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan mengenai transaksi yang dilakukan oleh UD Sitepu. Yang pertama, pada tanggal 2 November, menerima pelunasan piutang dari UD Marvel sebesar Rp1.500.000. Kemudian, pada tanggal 3 November, membeli beras yang pertama, beras cap mawar hijau 30 kilo sebanyak 5 karung. Kemudian, beras cap mawar merah 30 kilo sebanyak 6 karung, dan beras cap padi 30 kilo sebanyak 3 karung. Kemudian, pada tanggal 3 November, membayar utang kepada UD Marbun sebesar Rp5 juta. Selanjutnya, pada tanggal 4 November, menerima pelunasan piutang dari UD Nona sebesar Rp3 juta. Kemudian, tanggal 6 November, membeli gula pasir dari UD Marbun sebanyak 10 kg tunai. Kemudian, tanggal 7 November, menjual beras cap padi 30 kilo sebanyak 5 karung kepada UD Saragi. Kemudian pada tanggal 8 November, menjual barang dagang kepada UD Marvel secara tunai. Yang pertama, minyak goreng 2 liter sebanyak 10 kg. Kemudian beras cap mawar hijau 10 kg sebanyak 3 karung. Dan yang terakhir tepung sebanyak 5 kilo. Selanjutnya pada tanggal 10 November, membayar utang kepada UD Masta sebesar Rp7.500.000. Kemudian pada tanggal 11 November, menjual barang dagang kepada UD Nona secara kredit. Yang pertama, beras cap mawar merah 30 kilo sebanyak 2 karung, kemudian gula pasir 10 kilo, dan minyak goreng 1 liter sebanyak 10 pak. Yang kemudian 13 November, menerima pelunasan piutang dari UD Pasar Ibu sebesar Rp2 juta. 14 November, menerima pelunasan piutang dari UD Marta sebesar Rp2.500.000. Pada tanggal 15 November, menjual barang dagang kepada UD Marta secara kredit. Yang pertama, minyak goreng 2 liter sebanyak 10 pak. Kemudian, beras cap mawar merah 30 kilo sebanyak 5 karung. Pada tanggal 16 November, menerima pelunasan piutang dari UD Saragi sebesar 1 juta. Pada tanggal 17 November, menjual barang dagang kepada UD Pasar Ibu secara tunai. Yang pertama, beras cap padi 30 kilo sebanyak 10 karung. Kemudian beras cap mawar merah 30 kilo sebanyak 10 karung. Selanjutnya, pada tanggal 20 November, menjual barang dagang kepada UD Saragi secara tunai, yaitu gula sebanyak 30 kg, tepung sebanyak 30 kg, beras cap padi 10 kg sebanyak 5 karung, minyak goreng 1 liter sebanyak 20 pak, minyak goreng 2 liter sebanyak 10 pak. Pada tanggal 22 November, membayar beban listrik, air, dan telepon bulan Desember sebesar Rp500.000. Kemudian yang kedua, pada tanggal 22 November, membayar beban BBM senilai Rp300.000. 23 November, membayar utang kepada UD Tarigan sebesar Rp2.500.000. Pada tanggal 24 November, menjual barang dagang kepada UD Nona secara kredit. Yang pertama, beras cap mawar hijau 30 kg sebanyak 5 karung.
Kemudian minyak goreng 2 liter sebanyak 10 pack. Kemudian pada tanggal 25 November membayar gaji karyawan sebesar 3 juta rupiah. Pada tanggal 27 November menjual barang dagang kepada UD Marvel secara tunai yang pertama gula 10 kg dan tepung 15 kg. Pada tanggal 28 November menjual barang dagang kepada UD Marta secara tunai yang pertama beras cap mawar hijau 10 kg sebanyak 6 karung, kemudian beras cap mawar merah 30 kg sebanyak 4 karung, kemudian beras cap padi 30 kg sebanyak 5 karung. Pada tanggal 29 November, menjual barang dagang kepada UD Nona secara kredit, yaitu tepung 10 kg dan gula 10 kg. Selanjutnya pada tanggal 29 November, membeli beras cap mawar hijau 10 kg ke UD Masa secara tunai sebanyak 10 karung. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Sri Ramaina Sitepu. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Clarissa Danela. Kepada Saudari Clarissa, dipersilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu neraca saldo dari UD Beras Tepu. Dapat dilihat total debit pada neraca awal yaitu sebesar 35.630.000. Total kredit pada neraca saldo awal sebesar 35.630.000. Kemudian total debit pada neraca saldo akhir sebesar 118.640.000. Total kredit pada neraca saldo akhir sebesar Rp118.640.000. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Clarissa. Materi selanjutnya akan saya bawakan. Baiklah, materi tersebut berisi balance sheet dari UMKM UD Beras Tepu, yang mana di sini terdiri dari aset, liabilities, dan equity. Aset terdiri dari kas senilai 36.375.000, persediaan piutang dagang senilai 13.375.000, persediaan beras senilai 14.340.000, persediaan minyak goreng senilai 835.000, persediaan gula pasir senilai 1.575.000, persediaan tepung senilai 510.000, kemudian aset tetapnya terdiri dari bangunan senilai 20 juta, kemudian peralatan toko senilai 1 juta, dan kendaraan senilai 10 juta. Total asetnya ialah 98.010.000. Selanjutnya ada liability atau kewajiban yang terdiri dari utang bank senilai 25 juta, total liability-nya senilai 25 juta, kemudian didapat net asetnya senilai 73.010.000. Lalu equity terdiri dari modal tuan si tepu senilai 76.145.000 dan current earning senilai minus 3.135.000, didapat total equity-nya senilai 73.010.000. Baiklah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Poibe Siti. Kepada Saudari Poibe, silakan. Selanjutnya bagi total income yang terlihat di dalam PPT itu sebesar 17.495.000 yang terdiri dari penjualan beras, penjualan minyak goreng, penjualan gula pasir, dan penjualan tepung. Yang kedua, cost of sales atau harga pokok penjualan yang terdiri dari beras, minyak goreng, gula pasir, tepung, di mana total dari HPP tersebut ialah Rp16.800.000. Selanjutnya didapatkan gross profit atau laba kotor senilai Rp885.000. Selanjutnya expense yang terdiri dari beban gaji, beban BBM, beban listrik, air, dan telepon. Total expense atau total beban yaitu sebesar Rp3.800.000. Maka diperoleh laba kotor senilai Rp3.135.000. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Poibe. Selanjutnya
Hasil akan dibawakan oleh Saudari Novia Elsawina Sinaga. Kepada Saudari Novia dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Novia Elsawina Sinaga. Kepada materi selanjutnya tentang asumsi dasar akan dibawakan oleh Saudari Sri Ramaina Sitepu. Kepada Saudari Sri Ramaina dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai asumsi dasar. Yang pertama, kesatuan usaha khusus. Usaha yang dimiliki atau dijalankan UD Sitepu melakukan sebuah pembukuan dengan laporan keuangan terpisah dengan keuangan pribadi. Pembukuan yang digunakan hanya untuk usaha tersebut, tidak bercampur dengan kegiatan keuangan sehari-hari. Yang kedua, kontinuitas usaha. Usaha UD Sitepu sudah berjalan selama kurang lebih 20 tahun. Dan usaha tersebut berjalan dengan baik walaupun sering terjadi kerugian, terutama karena masa pandemi saat ini yang mengurangi daya beli masyarakat. Namun, setelah kami survei, usaha tersebut akan hidup terus dalam jangka waktu yang panjang atau lama dan tidak akan dilikuidasi di masa depan. Kemudian, penggunaan unit neraca. Satuan yang digunakan oleh UD Sitepu ialah mata uang rupiah dan tidak memakai mata uang negara asing dan cara pembayaran yang dilakukan pun manual. Tidak ada penggunaan ATM dan aplikasi canggih lainnya. Kemudian periode waktu. Penutupan laporan keuangan dilakukan setiap akhir tahun dan pencatatan dilakukan setiap terjadinya transaksi pembelian maupun penjualan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Sri Ramaina. Baiklah, yang terakhir ialah kesimpulan. Adapun kesimpulan dari hasil SMS project kami ini, yang didapat hasilnya ialah berdasarkan laporan laba rugi, UD Sitepu mengalami kerugian sebesar 3.135.000 karena total expense lebih besar dari gross profit disebabkan oleh UD Sitepu memiliki banyak utang, banyak piutang yang belum diterima atau dibayarkan, serta daya beli masyarakat yang menurun akibat pandemi sekarang. Perlu adanya beberapa cara yang harus dilakukan UD Sitepu agar kerugian tidak terjadi lagi, yaitu tinjau atau kendalikan pengeluaran, jual aset yang tidak dibutuhkan, dan prioritaskan membayar utang. Nah, jadi walaupun UD Sitepu tersebut mengalami kerugian, namun usaha dia bisa tetap berjalan di masa yang akan datang. Mungkin untuk saat ini karena masa pandemi seperti yang kita tahu, mungkin bahan-bahan sembako juga semakin naik. Jadi hal itu juga yang melatar belakangi mengapa UD Sitepu ini mengalami kerugian. Hal-hal tersebut mungkin dapat dimaklumi dan ada pun cara-cara yang bisa dilakukan UD Sitepu yang telah kami berikan di akhir kesimpulan. Mungkin inilah hasil dari proyek mata kuliah aplikasi komputer akuntansi berupa SMS project dalam hal pengaplikasian pembukuan UMKM ke dalam aplikasi Mayop. Lebih dan kurang atau ada kesalahan-kesalahan kami mohon maaf. Baiklah.
Mungkin sekian hasil dari presentasi proyek kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.